رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. Sohibul Hajat Takjil Berkah Puasa 24 Februari tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada tim Jumat Berkah yang senantiasa istiqomah di dalam menyiapkan Jumat Berkah
dengan acara takjil 200 ya Pak apa 200 kue sama air minum. Kemudian yang kedua, kami mengaturkan terima kasih kepada para donatur, khususnya pada hari Selasa ini, antara lain Pak Ustadz ini sendiri, Pak Toto, dan kawan-kawan dermawan yang lainnya. Ayo kita sama-sama meningkatkan amal sedekah kita mumpung ini di bulan Ramadan, bulan-bulan yang baik di Ramadan. Itu kurang lebihnya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Yoha menambahkan pengantar waktu tim kita berkah dan Pak Oke bantu cukup dengan doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari ke-6 atau di hari ke-7 kita masih bisa berbagi takjil. Barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka dia akan memperoleh pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa dan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi ada tambahan pahala bagi yang memberi takjil. Apapun, baik itu cuma sebelah air minum atau bagi kurma. Bukan pula tapi untuk buka puasa. Itulah indahnya berbagi dan pahala yang besar dijanjikan di Allah. Kami berterima kasih bahwa tim kita di dalam puasa ini, dalam Ramadan ini, walaupun puasa adalah masih tetap memikirkan bagaimana bisa tetap berbagi kebahagiaan dan berbagi pahala. Kita terima kasih. Insya Allah semua donasinya kami disampaikan dan bisa kami jawabkan dengan baik. Mari kita berdoa semoga apa yang kita lakukan ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummatina minna. Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummatina minna. Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina minna. Ya Allah, habiskan ni'mat kami dan bagi Allah Allahumma baligna lailatul qadr ya Allah kita ya Allah berilah kami kesulitan berbuat baik manusia sehingga kami boleh Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran. Saudara, fenomena brain rot mengintai generasi muda. Pembusukan otak atau kemerosotan kemampuan otak akibat mengonsumsi konten daring di media sosial secara berlebih dapat memicu gangguan mental. Lalu bagaimana? Berbagai cara dapat dilakukan agar tidak mudah kecanduan gawai. Fenomena brain rot mengintai generasi muda.
Istilah brain rot yang semakin populer di tengah masyarakat merupakan pembusukan otak atau kemerosotan kemampuan otak akibat mengonsumsi konten daring di media sosial secara berlebih. Paparan konten yang dinilai sejumlah pakar memicu zat rasa senang pada otak secara berlebihan dan dapat berakhir adiksi. Edric Erikar, Gen Z yang sedang menyelesaikan tugas akhir atau skripsi, mengaku sempat kecanduan bermain gawai. Mahasiswa jurusan teknologi informasi ini bercerita terkadang lupa waktu saat melihat konten-konten receh di media sosial hingga bermain game. Edric tidak sadar meninggalkan tugas utamanya. Lumayan sering, bisa dibilang sering sih. Berapa jam biasanya kalau main media sosial? Kalau untuk jamnya bisa dibilang itu ya hampir seharian bisa. Seharian hampir. Sempat kecanduan bermain gawai ternyata berdampak pada keseharian Edric. Sering hilang fokus dan mudah gelisah dirasakan Edric saat beraktivitas. Merasa kerap hilang fokus, Edric secara perlahan mulai membatasi penggunaan gawai secara berlebih. Berolahraga dan membaca buku menjadi pilihannya agar bisa kembali fokus dan terhindar dari kecanduan gawai. Saya pun bertemu dengan Lahargo Kembaren, psikiater di Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor. Lahargo menjelaskan banyak pasien dari berbagai kalangan yang datang dengan keluhan mengarah brain rot. Kebanyakan pasien sering mengonsumsi konten media sosial yang berakhir pada penurunan fungsi otak. Orang yang mengidap brain rot akibat terlalu lama menggunakan gawai dapat perburuk atau memicu gangguan mental. Begitu banyak informasi yang diterima tanpa ada waktu dan jarak untuk memfilternya, dan itu bikin otak kita kelelahan dan menyebabkan kita gampang overthinking dan berujung pada cemas. Dan itu seringkali diawali dengan paparan media yang terlalu berlebihan juga, sehingga gampang munculnya cemas. Atau tadi gangguan depresi, yaitu gangguan kejiwaan yang ditandai dengan mood yang sedih, irritable, sensitif, gampang marah, kehilangan semangat, energinya drop, fokus konsentrasi terganggu, sampai punya keinginan untuk menyakiti diri atau mengakhiri hidup. Nah, itu juga bisa menjadi pencetusnya adalah brain rotnya tadi. Tak hanya berdampak pada generasi Z, fenomena brain rot turut menyasar generasi milenial. Gaby, bukan nama sebenarnya, perempuan milenial berusia 32 tahun mengaku kesehariannya habis bermain gawai. Bahkan, Gaby tidak hanya bermain di satu aplikasi media sosial saja. Terlalu fokus bermain gawai, Gaby mengaku sempat merasakan fenomena brain rot yang berdampak pada kesehariannya di rumah. Berkurangnya konsentrasi dan tidak peka terhadap sekitar, Gaby kerap ditegur saat berinteraksi dengan tetangga. Iya, pernah sih. Jadi kita jadi hilang fokus, juga jadi malas ngapa-ngapain. Terus lelah juga di mata juga. Ya lupa masak juga, lupa nyuci, kadang sama ngurusin anak. Ya lagi lagi scroll TikTok gitu, Instagram. Terus anak manggil, terus sampai nggak denger. Pakar media digital Monash University Indonesia Ika Kalina Idris membenarkan penggunaan gawai berlebih sangat berdampak pada kelas menengah ke bawah. Nah, sekarang kan memang yang mau dilakukan pemerintah adalah membatasi akses gitu. Kalau saya sih lebih setuju membatasi jam. Nah, akses itu susah kita batasin. Kenapa? Karena kita harus melihat ini bukan cuma intervensi teknologi sebenarnya, kita harus intervensi secara sosial. Kenapa? Kalau kita lihat ada anak-anak misalnya mereka miskin, orang tuanya harus bekerja, nggak punya anak, itu kan diserahkan kepada orang tua. Kalau orang tuanya dua-duanya kerja gimana? Kalau di rumahnya banyak orang, nggak ada taman, nggak ada tempat membaca, apa dong aktivitas lain yang mereka mau lakukan? Jadi kita nggak bisa cuma membatasi mereka di media sosial tanpa intervensi-intervensi yang lain. Dalam wawancara khusus dengan Kompas ID, Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid, angkat bicara terkait upaya pencegahan brain rot pada generasi muda. Nah, bagaimana caranya untuk tidak brain rot adalah melakukan pengaturan penggunaan waktu yang lebih bijak. Jadi anak-anak muda kita di Indonesia ini, kita salah satu pemakai internet yang paling aktif di dunia.
Mudahnya akses informasi melalui gawai dari dunia maya bisa jadi salah satu keuntungan untuk selalu update isu terkini. Tapi penggunaan gawai berlebih justru mengancam kesehatan mental yang dapat membuat kita lupa akan dunia nyata. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia, surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan
terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Lebih baik mundur jadi takmir kalau nggak bisa serius. Saya, Pak, ketika diangkat jadi takmir masjid tahun 2016, cabang restoran saya baru 12. Ketika saya ngurus masjid sama Allah ditambah cabangnya sampai 50 outlet. Jadi kalau pengen diurus Allah, urus agama Allah. Kalau pengen jadi hamba prioritas, jadi prioritaskan ngurus rumah Allah. Ini harus hadir mindset para pejuang kemasjidan. Wong hidup kita nggak lama kok, paling 60-70 tahun selesai kok. Dan hidup yang selamanya adalah besok. Maka bekal kita adalah menghadap Allah bahwa kita pernah ngurus masjid dengan serius. Jangan sampai ditanya, kamu sudah ditunjuk di takmir kok nggak serius-serius. Wah, ini nanti salah nanti ya. Lebih baik mundur jadi takmir kalau nggak bisa serius. Supaya apa? Ada perubahan. Kata Rasulullah adalah, dan kata para pakar, bahwa peradaban itu bangun dari masjid, bukan dari kedai kopi. Kenapa sekarang masjidnya nggak makmur? Berarti karena takmirnya belum memakmurkan masjid dan totalitas. Masjid Raya Al-Falah buka 24 jam, tutup besok hari kiamat. Dari Jogokarian saya belajar 2016-2017, amati, tiru, persis, eksekusi. Kan kebanyakan takmir masjid itu belajar ke Jogokarian, ke Al-Falah, berkunjung, tapi tidak berani eksekusi. Hanya gagasan, wah nggak bisa, Jogokarian ditiru, susah itu kan sana, gitu itu. Itu takmir masjid yang tidak mau maju. Nah, saya belajar langsung kasnya dinolkan Pak Gus. Berangkat jam 12 malam sampai Jogokarian subuh. Saya potret, saya amati, saya catat, lampunya terang semua, pulang saya praktekkan. Masjid Raya Al-Falah buka 24 jam, tutup besok hari kiamat. Nggak sepakat para takmir. Kamu model mana yang kamu tiru? Masjid buka 24 jam, nanti kalau barang hilang memang kamu yang menanggung. Takmir itu nggak pada sepakat. Akhirnya saya dimusuhin, rapat agak memanas. Akhirnya saya jelaskan, nanti ada satpamnya, mall ada satpamnya, hotel ada satpamnya. Ini masjid untuk peradaban, nanti rekrut satpam. Nah, yang gaji siapa? Yang gaji Allah. Orang pinter itu biasanya gampang ragu-ragu, dan orang ragu-ragu itu ndak ampuh. Ya susah. Kenapa orang biasa lebih gampang sakti? Karena mereka yakin. Bahkan saya yakin kamu berdoa pun mungkin, kenapa doamu jarang dikabulkan? Karena kalau kamu berdoa keyakinanmu nggak full. Kamu nggak berani berdoa, ya Allah semoga aku lulus kumlot. Apa ya bisa ya sekarang itu sekian. Ya kan?
Kamu ndak pernah percaya 100% sama Allah, ya Allah datangnya sesuai level keimananmu. Ya Allah, semoga dapat istri yang cantik. Bisa ora ya, wajahku cuma kayak gini aja gak bisa. Ya kan? Ndak 100% kamu yakinnya pada Allah. Kan Allah itu sudah terang-terangan bilang, ana indazonni abdi. Kalau ingin jadi orang baik, ada jalan mudah, antara lain apa? Teman. We may think that we fully control ourselves. However, a friend can easily reveal something about us that we have absolutely no idea about. Kita mungkin berpikir bahwa saya itu sadar Pak, mengontrol hidup saya, semuanya aman, beres, sudah tak kontrol. Tapi temanmu bisa menunjuk satu hal dengan mudah apa yang kamu tidak paham tentang dirimu. Kadang-kadang temanmu bisa ngomong, kamu itu kalau ngomong sinis loh. Itu yang ngerti temanmu, bukan kamu. Kamu merasa ngomongku biasa-biasa saja kok. Temanmu yang tahu. Jadi maka kamu butuh teman, kamu butuh sahabat untuk bisa semakin baik. Karena kita ini terbatas, ternyata setiap orang punya ketidaksadaran yang sangat. Kuncinya golek ridhone Allah bagi wong sing jek duwe wong tua sing jek urip iki penak banget. Kuncine ning ibu. Nek wong tuane wis gak enek Gus, kuncine Fatihah ning wong tuane. Selesai. Berpikir noto iki noto karyawane menghidupi ribuan karyawan. Wis berpikir sampai tak kirim Komagetan, Jakarta, Bali dan sebagainya. Berpikir, kesel. Tapi ya manfaat. Tapi nek turu ngopi ya ora kesel. Tapi akhirnya ora manfaat. Nah, jadi nek kesel ning dunya niki malah ora usah sambat jenengan syukur. Berarti uripku manfaat. Pernah nggak lo lihat orang yang biasanya cuek tapi tiba-tiba jadi dermawan? Pas ada kamera atau banyak orang? Kayak dadakan nyumbang gede, kasih tip royal atau bantu orang di jalan. Iseng gak sih kenapa pas ada yang lihat baru niat? Ternyata ada alasan psikologinya. Ini namanya reputational altruism. Simpelnya orang lebih cenderung berbuat baik kalau mereka sadar ada yang merhatiin. Otak kita kayak ngomong, kalau gue kelihatan baik, reputasi gue naik. Yang lebih gokil, ada penelitian yang nunjukin kalau orang cenderung lebih dermawan kalau ada cermin di sekitar mereka. Serius. Refleksi diri bikin kita lebih sadar sama tindakan kita sendiri. Tapi jangan salah paham. Bukan berarti semua kebaikan itu settingan. Kadang, kebaikan yang awalnya cari muka, bisa jadi kebiasaan beneran. Jadi, kalau lu pengen dunia jadi tempat yang lebih baik, gampang. Lu mulai duluan, siapa tahu ada yang lihat dan ikutan. Ada satu efek sedekah yang sangat amat dahsyat termaktub Al-Baqarah 271 wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Orang yang sedekah, baik dia terang-terangan dalam sedekahnya atau sembunyi-sembunyi ketika sedekahnya, Allah hapus semua dosanya, Allah hapus semua kesalahan-kesalahannya. Semua kesalahan, semua dosa, semua hal-hal buruk yang pernah dilakukan di masa lalunya Allah ampuni, Allah maafkan, Allah lupakan dan Allah hapuskan. Itu istimewa sedekah. Makanya bersedekahlah karena sedekah itu ngapusin dosa-dosa kita. Bersedekahlah karena sedekah tolak bala. Bersedekahlah karena sedekah dengan bala gak akan bertemu di hari yang sama. Bersedekahlah karena orang yang bersedekah diberi naungan oleh Allah Azza wa Jalla, dimana nanti gak ada naungan kecuali naungan Allah. Bersedekahlah karena itu akan menyembuhkan penyakit. Bersedekahlah karena dengan sedekah itulah nanti kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersedekahlah karena sedekah itu membersihkan harta kita yang kita punya. Sedekah tuh hadirin. Mau dihapus dosanya, mau dimaafkan kesalahannya, mau digugurkan segala kekeliruannya, sedekah. Mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, sedekah. Mau orang tahu, mau orang gak tahu, sedekah. Mau konfirmasi ataupun tanpa konfirmasi, sedekah. Sedekah itu pulang kepada pemiliknya, dan kebaikan itu jelas pulang pada pemiliknya. Dan orang-orang yang sedekah itu dijanjikan oleh Nabi SAW, didoakan oleh malaikat, Allahumma a'ti munfiqan, ya Allah berikan kepada munfiqan, orang yang bersedekah, talafa, ganti yang berkali-kali lipat lebih banyak. Tapi ingat, malaikat yang kedua mengatakan, ya Allah berikan juga kepada mumsikan, orang yang suka nahan, enggan bersedekah, talafa, buat dia miskin aja ya Allah sekalian. Mumsikan talafa, buat dia hancur ya sekalian ya Allah. Jadi emang kita tuh dapat doa malaikat. Sedekah didoakan malaikat, gak sedekah didoakan malaikat. Tapi yang sedekah didoakan kaya raya, beruntung dan berkembang dengan harta yang dia sedekahkan. Sedangkan yang dia gak mau sedekah,
maka didoakan akan miskin dan akan hancur. Lihatlah, Cina kembali membuat dunia tercengang dengan mobil terbang bernama Land Aircraft Carrier dari perusahaan Xpeng Airage. Mobil ini terdiri dari dua bagian, kendaraan darat dan modul terbang yang disimpan di bagian belakang mobil. Ketika ingin terbang, modul drone itu keluar dan siap mengangkat penumpang ke udara. Yang menarik, cara mengoperasikannya semudah mengemudikan mobil otomatis karena sudah dilengkapi AI Navigation, Auto Stabilization, dan Emergency Landing Mode. Xpeng berencana mulai memproduksinya massal tahun 2026 dan percaya inovasi ini akan jadi solusi ketika kota-kota dunia makin macet di masa depan. Keistimewaannya ibu ada 6. 1. Babul Jannah. Ibu adalah pintunya surga. Jadi kalau kamu durhaka sama orang tua, kamu telah kehilangan pintu surga. Gak ada gunanya kamu. Percuma. Jenggotan, surbanan, ke Mekah bolak-balik, percuma kalau kamu durhaka dengan orang tua. Yang kedua, dengarkan, yaitu adalah paling cepatnya jalan menuju Allah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, aku tidak tahu jalan yang lebih cepat menuju Allah melainkan daripada berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, Allah menjadikan ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua. Yang keempat, doa orang tua lebih cepat untuk diterima oleh Allah. Makanya minta doa kepada Yang kelima, Allah janjikan orang yang berbakti kepada ibu tidak akan disentuh api neraka. Yang terakhir yaitu apa? Istimewanya ibu apa? Yaitu adalah orang yang berbakti dengan ibu penyebab dihapusnya dosa besar. Dosa kita Allah akan ampuni kalau kita berbakti kepada. Kenapa sih Ustazah emang tarawih segitu pentingnya? Penting. Saya banyak baca hadis mengenai Ramadan, hampir semua fadilah yang dijanjikan oleh Allah di bulan suci Ramadan selalu menggabungkan antara puasa sama tarawih. Man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Siapa yang bulan Ramadan puasanya bagus, tarawihnya bagus, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaj min dunubihi kayawm waladathu ummu. Siapa yang puasa Ramadannya bagus, tarawihnya bagus, maka dia akan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Ada banyak tuh hadis-hadis mengenai fadilahnya Ramadan. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala minta kita untuk menggabungkan puasanya biar benar sama tarawihnya juga jangan ditinggal. Jadi kita niat tahun ini tarawihnya semuanya sempurna, nggak ada bolong-bolongnya, insya amin ya robbal alamin. Wataknya sahabat, karakteristiknya sahabat itu Bu ya, pernah mereka tuh didatangkan buah semangka. Dia bilang yuk nih kita makan nih buah semangka itu Bu bukan buah yang banyak di Arab, bukan, malah banyakan melon. Kayak melon tuh, nah itu lebih banyak daripada buah semangka. Akhirnya para sahabat begitu ngelihatnya, nggak pernah nih, saya nggak pernah lihat Nabi Muhammad makan buah semangka ini. Semuanya pergi Bu, nggak mau makan, hanya karena mereka nggak pernah lihat Nabi Muhammad makan. Ada satu sahabat bilang gini, oh enggak, saya pernah lihat Nabi Muhammad makan nih buah. Oh gitu, iya, yakin, pernah saya pernah lihat Nabi Muhammad makan tuh buah. Ya udah deh, ayo kalau gitu kita makan. Tapi Nabi waktu makannya gimana caranya nih? Potong-potong, habisnya dipotong-potong, dipegang gitu sama buahnya atau disendokin apa gimana nih cara makannya? Waduh, saya nggak tahu tuh. Waktu saya lihat Nabi Muhammad emang baru habis selesai makan buah semangka ini, tapi saya nggak tahu waktu makannya kayak gimana. Udah enggak ada, saya nggak mau, udah takut caranya nggak sama Nabi Muhammad. Makan semangka yang jelas-jelasan mubah, bukan ibadah mahdoh, bukan ibadah yang secara langsung kayak sholat ya Bu ya. Segitunya aja mereka nggak mau kalau caranya nggak sama Nabi Muhammad, apalagi sholat tarawih. Jadi kalau kita dengar riwayat Sayyidina Umar mengerjakan sholat tarawih, dan ini sahih riwayatnya Ibu, mengerjakan sholat tarawih berjamaah di masjid 20 rakaat, itu artinya adalah
sholat tersebut dilakukan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي